Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya, murid MTS Ma'arif NU 02 Karangklesem yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan karunia dari Allah, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan matsama, masa ta'aruf siswa atau murid Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 02 Karangklesem pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Sekalipun kita tidak dapat tatap muka, mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi kita, tetap kita semangat dan kita tetap ceria. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan matsama hari ini saya pertama akan memperkenalkan diri kepada kalian. Nama saya Muhammad Ali Muhson, mengampu pelajaran akidah, fikih dan ke-NU-an. Pada kesempatan matsama hari ini saya diberi tugas amanah untuk memandu materi pembahasan tentang ke-NU-an atau aswaja. Nanti kita akan bersama-sama belajar sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kemudian arti nama dan lambang Nahdlatul Ulama, pentingnya kita ber-NU atau beraswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik anak-anak, pada permulaan kita akan mempelajari tentang sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama, proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum kita memasuki sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama, mari kita bersama-sama membaca sholawat ya. Ini namanya sholawat Nahdiyah, karya Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasan Abdul Wafi Paiton. Kita bareng-bareng melantunkan sholawat Nahdiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi hala tariqati jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa idhari sya'airi hala tariqati jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah, sabbit wansur ahla jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Nah, itu sholawat Nahdiyah untuk menambah semangat juang kita kepada Nahdlatul Ulama dan menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nahdlatul Ulama. Baik,
Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki materi, yaitu proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Ini ada gambar gambar kayak wong lagi perang nanti. Ini proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Pada permulaan abad ke-19 Masehi muncul gerakan yang mengaku sebagai pembaharuan Islam, di mana di Minangkabau, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Haji Miskin dan kawan-kawannya sekembalinya dari tanah Mekah, mungkin setelah belajar kembali ke tanah Indonesia. Gerakan mereka serupa dengan aliran Wahabi yang berkembang di Saudi Arabia. Ini persis bar belajar nang kana bali maring Indonesia, ora dadi warga negara Indonesia, orang nerusna perjuangan negara Indonesia, malah gawe aliran Wahabi. Dalam pengenalan gagasan pembaharuan, mereka menggunakan jalan kekerasan sehingga menyebabkan perang saudara yang terkenal namanya yaitu Perang Padri. Nah, Perang Padri ini asal usul proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Paham ini membawa semboyan pemurnian ajaran Islam dari segala bid'ah dan khurafat. Jadi gawe-gawe ajaran pemurnian mereka mengecam penganut madhab dan menentang amaliyah seperti ziarah kubur, tahlil, membaca sholawat Nabi yang biasa dilakukan oleh kita, oleh warga Nahdlatul Ulama, ditentang oleh mereka, tapi memakai slogan semboyan pemurnian ajaran Islam dari segala bid'ah dan khurafat. Padahal masyru' ada dasar dalil ketika kita mengamalkan ziarah kubur, tahlil dan membaca sholawat. Mereka tidak segan-segan membicarakan khilafah atau pertentangan yang sebenarnya juga merugikan persaudaraan sesama muslim. Jarene Indonesia harus dikembalikan kepada pemurnian. Proses kelahiran Nahdlatul Ulama ini kenal ini gambar apa? Gambarnya siapa ini? Abdul Aziz bin Saud. Tahun 1924 terjadi perubahan politik di Saudi Arabia. Pengikut aliran Wahabi berhasil merebut kekuasaan Syarif Hussein di kota suci Mekah, dikuasai oleh Abdul Aziz bin Saud. Nah, ini awal prosesnya sebetulnya proses politik. Nah, awal prosesnya proses politik sebetulnya dipimpin oleh Abdul Aziz bin Saud merebut kekuasaan Syarif Hussein di kota Mekah. Hal ini merubah politik, pergeseran keagamaan dibawa ke ranah keagamaan, karena sejak itu aliran Wahabi menjadi paham aliran Wahabi menjadi paham keagamaan yang resmi pada kerajaan di Saudi Arabia. Akan tetapi juga perubahan tersebut berpengaruh pada Indonesia, yaitu kelompok pembaharu yang tadi muncul itu Perang Padri. Pembaharu merasa semangat dan gencar mendebatkan khilafah di tanah Nusantara ini. Kejadian tersebut kurang dapat diterima oleh ulama-ulama pesantren, oleh ulama-ulama ahlu sunnah, karena saat penjajahan Belanda harus dihadapi dengan adanya persatuan, persaudaraan, sehingga kekuatan akan bersatu. Dulu masih penjajah Belanda masih berdiri di Indonesia, lagi jajah, tapi sudah muncul gerakan baru seperti tadi di Sumatera. Bukan sibuk malah mengurusi khilafah harusnya harus bersatu melawan penjajahan Belanda, tapi malah sibuk mengurusi khilafah. Nah, kemudian proses kelahiran NU yang berikutnya yaitu seruan dari ulama pesantren untuk mempererat persaudaraan dan menghentikan perdebatan masa khilafah tidak memperoleh respon yang baik dari kelompok pembaharu. Yang tadi ada kelompok pembaharu
tidak mau merespon apa yang menjadi pemikiran dan ajakan ulama pesantren Ahlus Sunnah. Ketegangan kedua kelompok pun sulit dihindari, terutama setelah Raja Saud mengundang umat Islam untuk menghadiri muktamar dunia Islam di Mekah, karena memang tujuan awalnya Raja Saud ini ingin memproklamirkan diri sebagai satu-satunya agenda besar, yaitu menjadikan khilafah ini harus tuntas di seluruh dunia ini. Untuk keperluan tersebut, pada bulan Agustus tahun 1925 diadakan Kongres Islam keempat di Yogyakarta dan Kongres Islam bulan Februari tahun 1926 di Bandung. Yang kedua, kongres tersebut dikuasai oleh kelompok Islam modernis. Jadi pada bulan Agustus 1925 ternyata secara diam-diam membentuk komite, membentuk kelompok-kelompok dengan melakukan Kongres Islam di Jogja dan di Bandung pada bulan Februari tahun 1926. Dibentuklah kelompok Islam modernis. Bahkan sebelum Kongres Bandung, mereka telah mengadakan pertemuan terbatas di Cianjur. Salah satu hasilnya yaitu menetapkan delegasi yang akan dikirim ke Saudi Arabia karena untuk memenuhi undangan Raja Saudi Arabia, Raja Saud. Siapa? Cokro Aminoto dari perwakilan Syarikat Islam dan Ki Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Nah, ini pembentukan kelompok Islam modernis. Kemudian diundang oleh Raja Saud, ada perwakilan untuk berangkat ke sana. Kongres Bandung hanya dimaksudkan untuk mengesahkan keputusan hasil di Cianjur tersebut. Akhirnya datang ke Saudi Arabia untuk memenuhi undangan Raja Saud. Nah, dibentuknya kongres-kongres yang seperti awal tadi, ternyata Kongres Bandung itu tidak melibatkan unsur ulama pesantren dari Ahlus Sunnah. Maka melalui Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai juru bicara mengusulkan agar penguasa baru Saudi Arabia, yaitu Raja Ibnu Saud, tetap menghormati amaliyah keagamaan dan pelaksanaan ajaran madhab 4 yang dianut oleh masyarakat setempat. Ini ternyata kongres di Bandung tidak melibatkan unsur ulama di pesantren. Mengutus Kiai Haji Hasbullah sebagai jubir, juru bicara, ternyata usulan ini ditolak oleh kelompok pembaharu yang tadi. Bahkan mereka mendukung pelaksanaan pelaksanaan paham Wahabi untuk diterapkan di seluruh dunia. Menghadapi sikap keras tersebut, para ulama pesantren sepakat membentuk panitia khusus guna memperjuangkan aspirasi mereka, mempertahankan berlakunya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota Hijaz, yaitu kota Mekah dan Madinah. Kemudian sesudah persiapan matang, proses kelahiran NU ini ya Mas ya, sudah persiapan matang, maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926 atau bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1344 Hijriah, atas izin dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jalan Kertopaten, Surabaya. Pertemuan tersebut menghasilkan dua keputusan. Karena tadi sudah mengutus juru bicara, tidak ada respon, bahkan komite yang dibentuk pembaharu Islam itu juga menentang, bahkan mendukung kelompok dari Saudi, yaitu menanamkan paham Wahabi, sehingga ulama berkeputusan
persiapan melakukan pertemuan di rumahnya Mbah Wahab Hasbullah, menghasilkan dua keputusan, yaitu mengukuhkan dan Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi diutus menemui Raja Ibnu Saud sampai kembali ke tanah air. Gawe Komite Hijaz kirim delegasi untuk menemui Raja Arab Saudi Ibnu Saud sampai kembali ke tanah air. Kemudian ini yang terpenting juga poin yang nomor 2, yaitu membentuk jam'iyah atau organisasi sebagai wadah persatuan ulama dalam tugasnya sebagai pemimpin umat yang diberi nama Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Kemudian Komite Hijaz ini disepakati untuk mengirim delegasi yang tadi dibentuk oleh ulama-ulama pesantren di luar Komite Khilafah, mengutus Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanem Al-Misri. Delegasi ini berfungsi menghadap langsung kepada Raja Ibnu Saud untuk menyampaikan permohonan agar diberlakukannya kemerdekaan bermadhab di negeri Hijaz pada salah satu dari 4 madhab, dan tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah bagi para jamaah haji. Pada saat itu kan makamnya Rasulullah Muhammad SAW akan dibongkar karena kata paham mereka ajaran khurafat. Kemudian delegasi Komite Hijaz bisa diterima oleh Raja Ibnu Saud setelah pembentukan itu pada tanggal 13 Juni diterimanya tahun 1928. Pertemuan tersebut Raja memberi tanggapan yang sangat positif, ya. Alhamdulillah disambut dengan sambutan tanggapan yang positif terhadap tuntutan yang diajukan. Raja memberi jawaban tertulis kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan nomor surat 2082 tanggal 24 Dzulhijjah tahun 1346. Nah, ini diterima oleh Raja Saud dengan tanggapan yang positif. Kemudian karena mekanisme kenegaraan sehingga muncullah surat dengan nomor tadi. Dalam surat tersebut Raja Ibnu Saud menegaskan tidak ada larangan bagi jamaah haji melaksanakan amalia keagamaan di Baitullah Al-Haram, dan setiap orang diberi kebebasan untuk mengikuti madhabnya masing-masing. Alhasil atau kesimpulannya dari sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang pertama yaitu dari uraian tersebut jelas bahwa pembentukan Komite Hijaz yang telah memperoleh hasil gemilang dalam perjuangannya itu merupakan satu paket dengan kelahiran Nahdlatul Ulama. Jadi kelahiran Nahdlatul Ulama bersamaan dengan pembentukan Komite Hijaz. Mereka yang duduk di Komite Hijaz adalah para ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu terwujudnya masyarakat Islam berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini ada kata motivasi dari beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Jadi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai langkah nasionalisme itu satu paket, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Cinta tanah air, cinta agama. Anak-anakku yang saya muliakan, selanjutnya yaitu kita akan memasuki materi arti nama dan lambang Nahdlatul Ulama. Kalian bisa melihat ya tayangan yang ada di video berikut ini, disimak dengan baik.
Lambang NU merupakan hasil istihoroh Kiai Ridwan Abdullah. Ia adalah seorang kiai yang alim, tapi memiliki kelebihan yang lain, yaitu terampil melukis. Ia hanya diberi waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan tugasnya itu. Ternyata dengan waktu yang ditentukan itu, dia tak mampu membuatnya. Ia tidak mendapatkan inspirasi yang sesuai dengan keyakinan hati. Berikut deskripsi lambang NU sebagaimana dijelaskan dalam antologi sejarah istilah Amalia Uswa NU. Bola dunia adalah tempat manusia berasal dan tinggal. Hal ini sesuai dengan surat Toha ayat 55. Tali atau tambang yang mengelilingi bola dunia, ini artinya adalah lambang ukhuwah atau persaudaraan. Ini berdasarkan ayat 103 dalam surah Ali Imran. Peta Indonesia terlihat, meskipun NU menggunakan lambang bola dunia, tapi yang tampak di permukaan adalah peta Indonesia. Ini melambangkan NU didirikan di Indonesia, berjuang di Indonesia. Dua simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama umat manusia. Untaian tampar tambang yang berjumlah 99 melambangkan nama-nama terpuji bagi Allah, Asmaul Husna, yang berjumlah 99. Lima bintang di atas bola dunia. Bintang yang berada di tengah berukuran besar dibanding 4 yang lainnya. Bintang paling besar itu melambangkan Rasulullah, sementara yang 4 melambangkan sahabatnya yang mendapat julukan Khulafaur Rasyidin yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 bintang di bawah bola dunia melambangkan 4 imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali. Jumlah bintang secara keseluruhan ada 9. Ini bermakna Wali Songo, 9 ulama penyebar Islam. Tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah bumi untuk menunjukkan nama organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Para Ulama.